Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Pluralitas masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, ada istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan culture artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. 1. Perbedaan agama. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan berbeda dan mempunyai tempat ibadah yang berbeda. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan agama selain yang kita anut? Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan kegiatan salat Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan atau persembahyangan. Pemeluk agama lain harus membantu menciptakan suasana agar salat berlangsung aman dan nyaman. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. A. Agama Islam. Pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2012, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad 7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad 4 Masehi. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Raya Kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, dan hari turunnya Wahyu Al-Quran. B. Agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC, sekitar abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. C. Agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad 8. Namun pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol.
Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 sampai 1547, pelopor misionaris Kristen Franciscus Caperius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. D. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. E. Agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Beberapa upacara keagamaan agama Buddha antara lain Hari Raya Waisak dan Ulam Bamna. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang Purnamasi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. E. Agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Contoh, kelenteng Bani Hing Kiong di Manado yang didirikan tahun 1819, kelenteng Bun Chiang Su di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. 2. Perbedaan budaya. Kuncharaningrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Culture adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin colere, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Wawasan. Menurut Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut E.B. Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Menurut sosiolog J.J. Hunigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Ide atau gagasan berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. 2. Aktivitas atau tindakan.
Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan didokumentasikan. 3. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka menaikkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri. Hewan cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia selalu berubah atau dinamis. Sebagai contoh, kalian dapat membedakan rumah burung dan rumah manusia. Dimanapun, burung pipit akan membuat sarang yang bentuknya sama. Bandingkan dengan rumah manusia di berbagai daerah di Indonesia. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, terdiri dari pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. 3. Sistem kemasyarakatan, yaitu berupa sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. 4. Bahasa, yaitu lisan dan tulisan. 5. Kesenian, berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi, seperti sistem kepercayaan. Yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia diantaranya A. Perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir juga berbeda. B. Perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. 3. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar di negara ini. Nama suku bangsa dan daerah asal. Nama suku bangsa: Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu Sangkil, Anek Jami, Kluet, Gumbak Cadek, dan Simule berasal dari daerah Aceh. Batak, Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan Angkola berasal dari Sumatera Barat. Minangkabau, Guci, Caniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai berasal dari Sumatera Barat. Komering, Palembang, Pasema, Sameda, Ranau, Kisam, Organ, Lematang, Rajang, Rawas, dan Kubu berasal dari Sumatera Selatan. Bangka, Belitung, Mindanao, Semendo berasal dari Bangka Belitung. Sunda berasal dari Jawa Barat. Betawi berasal dari DKI Jakarta. Jawa, Samin, dan Karimun berasal dari Jawa Tengah. Madura, Jawa, Osing, dan Tengger berasal dari Jawa Barat.
Dayak, Ngaju, Apokayan, Murut, Poanan, dan Otdanun berasal dari Kalimantan Barat. Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusuh, Abai, dan Kayan berasal dari Kalimantan Timur. Banjar Hulu dan Banjar Kuala berasal dari Kalimantan Selatan. Lawang, Dusun, Bakupai, dan Ngaju berasal dari Kalimantan Tengah. Sasak, Sumbawa, Bima berasal dari Nusa Tenggara Barat. Timor, Rote, Sabu, Manggarai, Ngada, Ende, Lio, Larantuka, dan Sumba berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kali, Kuali, Panuma, Mori, Balatar, dan Banggai berasal dari Sulawesi Tengah. Wolia, Laki, Muna, Buton, Balatar berasal dari Sulawesi Tenggara. Sangir, Taulud, Minahasa, Belang, Mongondo, dan Batik berasal dari Sulawesi Utara. Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, dan Bone berasal dari Sulawesi Selatan. Bali berasal dari Bali. Ambon, Alipuru, Togite, dan Paru berasal dari Maluku. 4. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kita dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik pada sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Pekerjaan non-formal merupakan pekerjaan yang mempunyai gaji tetap, akan tetapi tidak dijamin dan tak diakui pemerintah secara resmi, misalnya sopir pribadi, petani, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Kalian telah mempelajari materi pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.